Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Allah kumpulkan kita bersama di dalam perkumpulan yang mudah-mudahan tentunya mendatangkan banyak keberkahan, mendatangkan banyak kebaikan, mendatangkan banyak pengampunan yang insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab Allah catatkan kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilihnya di dunia meraih kebaikan, di akhirat ditempatkan di tempat orang-orang yang baik. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kenikmatan ini sampai akhir hayat kita semua. Kita diberikan keteguhan, keistiqamahan, insyaallah di dalam meraih kebaikan. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita pasti haus akan rahmatnya Allah. Setiap dari kita pengen dapat rahmatnya Allah. Tetapi orang yang hanya berandai-andai untuk menggapai rahmatnya Allah, hanya berandai-andai, cuman kepengen, sama halnya seperti orang, ya, sama halnya seperti orang yang berandai-andai dapat memanen tapi nggak pernah menabur benih. Ayo, orang yang cuman bercita-cita pengen dapat rahmat, cita-cita doang, pengen dikasih rahmat Allah, pengen dapat rahmat Allah, pengen doang. Itu sama kayak umpamanya orang pengen manen, mau manen jagung, mau manen padi, mau manen jambu, mau manen mangga, apa aja, tapi dia nggak pernah nabur benih. Nabur benih nggak pernah, gimana bisa manen? Lah orang pohonnya aja kagak numbuh. Ya kan begitu. Banyak dari kita kadang-kadang berandai-andai ingin meraih kebaikan, berandai-andai ingin menggapai rahmatnya Allah, tapi kita nggak betul-betul melakukan perbuatan untuk mengantarkan kita pada rahmat. Kita nggak betul-betul melakukan perbuatan yang menunjukkan kalau kita berbuat kebaikan. Ya sama seperti orang yang cuman ingin kaya, ingin punya, ingin bisa, ingin bebas dari neraka, tapi perbuatan dia tidak mencerminkan keinginannya. Falidzalik, saat kita pengen dapat rahmat Allah, maka sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita harus sesuai dan selaras. Dengan apa? Dengan perbuatan yang emang betul-betul menggapai kita pada rahmatnya Allah. Kalau kita pengen dijauhin dari siksa, baik siksa merana di dunia, merana di barzakh, merana di akhirat, berarti kita juga harus berbuat sesuatu yang membuat kita jauh dari siksa di dunia, di barzakh, di akhirat. Perbuatannya harus sesuai. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita itu dalam menjalani hidup harus terlihat seperti apa? Seperti orang yang melakukan ketaatan, menjauhkan kemaksiatan, dan betul-betul ingin mencari keridhaan. Dah. Artinya, di mana tempat kita duduk, orang harus lihat kita lagi duduk, lagi berbuat ketaatan. Kita nih kalau lagi duduk nggak berbuat ketaatan, paling tidak kita berbuat sedang menjauhi diri dari kemaksiatan. Atau nggak dapat duanya, kita dapat yang ketiga, kita sedang melakukan perbuatan untuk mengantarkan kita pada keridhaan. Ini tiga hal ini nih harus ada sama dirinya orang yang beriman. Ya. Artinya di mana aja kita duduk, usahain orang tuh lihat kita lagi taat. Di mana kita duduk, orang tuh lihat kalau kita paling takut sama dosa. Di mana kita duduk, yang kita cari itu selalu tentang ridhonya Allah. Udah, katanya emang ciri-ciri orang beriman begitu. Kalau kita melakukan tiga hal ini, otomatis kita tidak seperti orang yang hanya berandai-andai mendapat rahmat, mendapat ampunan, dan pengen dijauhin dari siksaan. Enggak. Tapi kita betul-betul menjadi orang yang menjalankan
saat kita pengen manen, kita nabur benih. Setelah benih ditabur, kita sirami dengan air. Setelah air kita sirami, kita rawat dia dengan baik sampai dia tumbuh. Setelah dia tumbuh, kita terus rawat dia sampai dia betul-betul berbuah. Kalau udah berbuah baru bisa kita panen. Nah sekarang gitu juga pengen dapetin rahmatnya Allah. Kalau cuman pengen-pengen doang, tapi kita nggak benar-benar bisa ngerasain rahmatnya Allah, apa gunanya? Sementara rahmatnya Allah itu kalau udah bisa dirasa, Masya Allah, ibu lagi dalam siksa sekalipun, ibu lagi dalam siksa sekalipun, ibu bakal ngerasain apa? Nikmat. Lagi disiksa, ibu rasain nikmat. Lihat tuh wali-walinya Allah. Mereka hampir rata-rata itu Bu, hampir rata-rata pernah ngerasain disiksa. Baik oleh penjajah atau mereka tersiksa oleh keadaan. Masuk ke dalam penjara, di dalam penjara dia disiksa, di dalam penjara dia mengalami tekanan. Tapi herannya itu di mata mereka bukanlah sebuah siksa. Kenapa begitu? Karena mereka merasakan betul nikmatnya dirahmati Allah, nikmatnya disayangi Allah, nikmatnya diperdulikan oleh Allah. Karena mereka bukan sedang melakukan andai-andai ingin mendapat rahmat, tapi mereka itu melakukan perjalanan hidupnya betul-betul untuk menggapai rahmat. Dia mencari rahmat Allah, dicari. Rahmat Allah itu begitu sudah dapat dia cari, dia rasakan dengan hatinya, maka mau keadaan hidupnya gimana juga, dia tetap akan menyikapinya dengan penuh syukur. Insyaallah mudah-mudahan kita ini bukanlah orang-orang yang hanya selalu berandai-andai untuk meraih kebaikan, tetapi memang kita adalah orang-orang yang selalu terbawa, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan. Bu, Nabi SAW ya tidak pernah lebih banyak dalam doa kecuali doanya Allahumma ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinak. Itu doa Nabi yang paling banyak. Katanya Nabi doa banyak, tapi enggak lebih banyak dari doanya Allahumma ya mugallibal qulub. Aktsar doa. Doa Nabi yang paling banyak, ya Allah, wahai zat yang memutarbalikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Ala dinik, atas agamamu. Bayangin, Nabi minta hati dimantepin. Sakingan yang namanya nilainya istiqomah itu mahal. Ya, mahal. Kadang ada orang dakwah melakukan satu kebaikan, begitu dia dibenturkan dengan satu pekerjaan, itu kebaikan boleh jadi ditinggalkan gara-gara disibukkan oleh pekerjaan lainnya. Makanya nilainya istiqomah itu mahal. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya menyebutkan dalam doa-doa para nabinya, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Tuh, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, la tuzigh qulubana. Jangan kamu ganggu nih hati, rusak nih hati setelah kau berikan kami hidayah. Udah benar nih ngaji, udah benar nih hadir taklim, udah benar nih belajar, udah benar nih ngejar kebaikan. Jangan kau ganggu nih hati, jangan dikutik lagi nih hati, jangan sampai berubah haluan nih hati. Giliran lagi nggak punya kerjaan, ngaji nggak berhenti. Giliran sudah masuk lamaran pekerjaan, kan gitu kan? Giliran lamaran pekerjaan diterima, kita mulai menjauhkan diri dari ngaji. Ini kan godaan, Bu. Godaan terbesarnya. Subhanallah, kadang-kadang lucu ya orang-orang. Begitu lagi punya hajat, dia tahu betul datang ke kajian hajatnya gobul. Iya kan? Begitu hajatnya sudah gobul, dia tahu betul penyebab gobulnya itu karena dia duduk di pengajian. Kan gitu. Begitu hajatnya gobul, dia lupa. Kita jangan jadi yang begitu ya. Ini yang paling ditakutin, ujian berat di saat kita yang mengalami rasanya
berada dalam kebaikan saat ini, tapi kebaikan ini tak terjaga sampai akhir hayat kita. Tapi kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan majlis kita, dengan kemuliaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan di bulan yang baik, di hari-hari yang baik. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga iman Islam kita semua sampai datangnya akhir hayat kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ibu kita mau lanjut daripada kitab Nasaihul Ibad. Sebelumnya mari sama-sama kita awali majlis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, thalathun la tudraku bi thalath, al-ghina bil muna wasyababu bil khidab was-sihhatu bil adwiyah. Berkata seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada 3 hal yang tidak dapat tercapai dengan 3 hal. Ada 3 hal nggak bisa kamu dapati walaupun kau lakukan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kaya tidak dapat dicapai dengan khayalan belaka. Kaya tidak dapat dicapai dengan khayalan. Al-ghina la tudraku bil muna. Ingat, al-ghina bil muna. Jadi kaya nggak bisa cuman orang hayal. Pernah nemu ada orang kaya gara-gara ngehayal? Nah, kita dihayalin sama iklan, tiba-tiba muncul jin tomang nanya, kalau saya bisa menuhin 3 permintaan, mau apa? Subhanallah. Maka otak kita dicuci dengan apa? Dengan jalan pintas. Tahu Bu? Jalan pintas. Makanya banyak orang kita mau jadi kaya tapi datangnya ke pintu yang salah. Lah orang diiklanin yang bisa ngasih kita kaya jin katanya. Iklan nggak sadar masuk tuh ke bawah alam sadar. Ditonton, berarti orang ngerasa, oh berarti kok menjadi orang kaya nih yang dicari jinnya. Mesti punya jin yang menuhin keinginan. Hati-hati loh sama iklan begitu. Kamu kira itu cuma iklan lucu-lucuan. Tapi anak kecil aja secara tidak disadari di alam bawah sadarnya menerka bahwa jin itu bisa memenuhi segala keinginan kita. Film Aladdin lucu. Tapi hati-hati jika anak mau nonton tanpa ada kamu di sampingnya yang memberikan arahan bahwa ini hanyalah film. Berapa banyak anak kecil yang tidak paham hanya karena nonton Aladdin setiap ketemu teko dielus-elus. Gara-gara apa? Gara-gara dia ngira bahwa di teko itu ada jinnya. Subhanallah ya, kita nggak sadar. Dulu waktu kita masih kecil, kita disuguhkan salah satu tontonan ada jin-jinnya Bu. Jin dan Jun. Ada lagi tuyul. Memang itu hanya sekilas tontonan Bu. Ya, kalau orang dewasa tahu itu film hanya sebuah tontonan belaka. Tapi yang jadi masalah, yang nonton itu cenderung anak kecil. Anak kecil tidak mengerti maksud tujuan dibalik film yang dia tonton. Waktu dia tonton enak banget punya jin. Katanya enak tuh jadi si Jun, mau apa aja ditolongin sama Pak Jin. Nah, itu kan waktu kecil. Begitu kita nonton tuyul, enak jadi tuyul.
bisa ngilang, bisa ada. Iya enggak? Kemudian pengen apa-apa bisa suruh-suruh dia. Masya Allah. Kita enggak sadar. Tapi kemudian hal itu membekas di dalam pikiran. Bagi orang yang belajar, mengerti bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki, dia nggak bakalan salah pintu. Tapi yang nggak ngerti, di benaknya terekam. Tuyul bisa datengin uang, tuyul bisa nolong, jin bisa nolong, maka datanglah ke paranormal. Datanglah ke tempat-tempat yang salah. Datang ke dukun, punya tuyul. Enak katanya. Gimana caranya mau punya tuyul? Mulai melakukan ritual yang melanggar akidah. Syirik lah jatuhnya. Iya apa tidak? Yang begitu-begitu banyak apa kagak? Saya pernah waktu itu ceritanya orang lagi mampir ke rumah orang, orangnya ceritanya habis kemalingan. Habis kemalingan, lucunya kata dia kemalingannya berangkasnya diambil gak tahu sama siapa. Katanya padahal sudah naruh berangkas di dalam. Tidak ada yang tahu berangkas itu kecuali dia sama suaminya, sama anak-anaknya. Lucunya pakai cerita begini. Anehnya Ustazah, begitu saya kehilangan itu di tembok-tembok Ustazah ada cap 3. Emang tuyul kakinya berapa? Saya bilang emang. Oh, maksudnya dia mau bilang sama saya, mungkin nggak sih Ustazah kalau itu tuyul yang ngambil gitu. Saya bilang mungkin tuyul bekumis kali yang ngambil. Ya, mungkin kalau ada tuyul juga tuyulnya kumisan gitu ya. Subhanallah, ya enggak aja. Saya bilang pakai saya dibawa tuh Bu, sama ada ceplakan kakinya. Katanya nih ceplakan kaki tuyul. Ya saya liatin aja, oh gitu ya. Hebat banget jadi tuyul. Saya bilang bisa nyolong berangkas. Saya cuma tanya satu, kenapa nyolongnya berangkas kamu? Kenapa nggak berangkas bank aja? Kayak berangkas bank itu loh kalau mau jalan pintes sekalian gitu. Kenapa berangkas kamu? Emang duit kamu ada berapa? Saya bilang kalau mau nyolong tuh jangan orang setengah-setengah kaya. Nyolong tuh langsung sama yang kaya banget gitu. Heran, nih kayaknya tuyulnya harus belajar nih dari aneh nih. Aneh bilang itu ya besok-besok kalau mau maling jangan maling ke rumah orang setengah kaya, maling tuh ke rumah orang kaya banget. Yang gitu kan baru ahli gitu ya. Datang ke bank gitu, ngambil baru hebat. Ini kan nggak ada begitu ceritanya. Ya Bu, subhanallah. Hari demi hari berlalu, nggak lama dapat berita. Ternyata yang ngambil uangnya salah satu karyawan laki-laki yang ada di rumahnya. Kan orang bekumis kali yang ngambil ya. Iya, orang bekumis kali yang ngambil, masa iya tuyul. Aduh, orang kita percaya jaga lilin. Masih zaman Bu jaga lilin? Hah? Masih zaman? Yang nggak tahu ya kalau di mana-mana ya. Ada yang mau kaya kerjaannya ngapain? Jaga lilin katanya. Subhanallah. Itu semua berawal dari sebuah ilusi yang ditonton. Tapi kemudian terekam di dalam memori pikiran seolah kita ini memiliki keyakinan bahwa yang mendatangkan rezeki itu bukan Allah. Ini gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan hayal mau jadi orang kaya. Mau kaya gak mau kerja. Ini kan awalnya gara-gara pengen jadi orang kaya tapi kagak mau capek. Perhatiin deh, orang yang mau kaya gak mau capek rata-rata kalau nggak dia ngambil jalan pintas, kalau nggak dia ketipu dari apa yang dia invest. Nggak sabar pengen jadi orang kaya, invest, nih nguntungin, ente taruh duit sebentar,
balik duitnya banyak. Nah, kata orang mau. Kemarin aja saya masih ditawarin. Tanyain orang, bukan ditawarin, saya sih gak ada yang nawarin. Tuh orang nanya, Ustazah saya ditawarin orang nginvestin dana. Nginvestin dana katanya dalam waktu 2 bulan dananya dipulangin sekian. Oh iya, saya dengerin aja Bu ceritanya. Oh iya, terus saya bilang, menurut Ustazah gimana ya Ustazah? Saya harus gak masukin duit ke orang ini? Katanya kalau saya masukin 2 bulan uang saya balik plus, ada plusnya Bu. Balik plusnya berapa? 300 juta. 2 bulan 300 juta. Aduh, saya tanya, itu orang yang nawarin kamu udah kerja beginian berapa tahun? Saya nanya, serius, udah kerja berapa tahun? Udah lama Ustazah. Mungkin kira-kira sekitar 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun masih minta modal sama ente. Hah? Saya bilang kalau betul seperti yang dia janjikan bahwa 2 bulan uangnya akan kembali dalam kurun waktu 2 bulan duitnya balik sampai ratusan juta. Saya bilang mestinya yang minjem udah kaya raya. 10 tahun loh. Harusnya dia udah kaya raya itu. Rumahnya di mana? Saya bilang. Rumahnya ada nggak di Pondok Indah? Bengong aja. Enggak Ustazah, rumahnya masih ngontrak. Masih ngontrak. Rumahnya masih ngontrak. Ingat Bu, orang yang begitu, baik dia yang memanipulatif orang, yang kepengen buru-buru bisa, yang pengen buru-buru punya, pada akhirnya selalu dia hampir terjebak dalam jalannya penipuan. Makanya orang tuh yang lurus-lurus aja, kalau mau dapat lebih ya kerjanya lebih. Saya pengen kumlot, pendidikan nih. Saya pengen dapat gelar kumlot, ya belajarnya lebih. Kamu bisa dapat kumlot. Tapi pengen kumlot tidurnya lebih, bolosnya lebih. Kira-kira kumlot apa itu? Bisa-bisa di DO. Betul apa enggak? Jadi yang wajar-wajar aja deh ya. Kalau mau apa-apa tuh yang wajar-wajar aja, jangan yang hayal-hayal mulu. Apalagi seputar tentang kekayaan. Ini benar Sayyidina Abu Bakar bilang, kamu pengen punya, pengen kaya, tapi kerjaannya khayal. Ya Allah, gak bakal bisa. Apalagi wasyababu bil khidab. Yang kedua, pengen muda. Muda gak bisa didapat hanya dengan kamu bersemir. Pengen awet muda bisanya cuman nyemir. Ya zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya belum ada. Ibu nyambung gak sih Bu? Semir udah ada di zamannya Sayyidina Abu Bakar, makanya diomongin. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar gak ada susuk. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar gak ada botok. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar gak ada filler. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar gak ada tarik benang, nggak ada. Makanya perumpamaan keremajaan diri itu dengan menyemir. Dibilang nggak bisa kamu balik muda gara-gara nyemir. Ini rambut udah putih disemir jadi muda, itu manipulatif, bohong. Umur mah sama, onderdil yang di dalam sama, cuman ganti casing doang. Iya kan? Fungsi hati sama, fungsi jantungnya sama, fungsi levernya sama. Muka boleh muda, baik-baik onderdil di dalamnya. Iya, bener. Ini pengen muda, pengen awet muda, tapi ditutupin dengan kita menyemir atau melakukan berbagai alternatif lainnya.
Kalau hal ini berarti kita mempelajari satu hal, Bu. Yang namanya tua itu hal pasti. Perubahan fisik karena lanjut usia itu juga hal pasti. Kita belajar untuk menerima. Menerima dulu kalau kamu udah tua. Terima dulu. Iya apa enggak? Yang sering kita adepinkan orang tua yang takut tua. Udah tua tapi takut tua. Iya. Kalau masih muda mah kagak takut tua, muda aja. Ini begitu udah mulai kelihatan keriput, begitu mulai ditarik kulitnya udah ada apanya tuh namanya, Bu? Katanya kulit ayam ya. Kata kulit ayam ya. Ala kulli hal. Itu mau kamu cakepin gimana juga, ya tua. Saya mau tanya sama Ibu, siapa di sini orang tua yang kebetulan kelihatannya awet muda? Hadirin aja deh di pikiran Ibu, saya nggak mau nyebut nama orang. Ibu bayangin deh, boleh dia artis, boleh dia siapa, Ibu bayangin, udah tua, tapi disebut awet muda. Seawet mudanya dia, ya. Orang kalau lihat dia mengakui dia muda apa tua? Itu fakta. Mau dia awet muda gimana juga, orang ketemu dia tahu dia udah tua. Itu fakta yang tidak terelakkan. Artinya apa? Makanya kita diminta masa muda itu dijaga sebelum datangnya masa tua. Waktunya menjaga berarti di masa muda. Menjaga dengan apa? Kalau kita begitu fokus menjaga diri, merawatan, jagain muka, takut keriputan. Kenapa kita nggak sibuk menjaga diri kita dari bentuk kemaksiatan? Karena ternyata riset alami yang paling berhasil menunjukkan bahwa orang terlihat awet muda itu karena tidak ada penyakit di hatinya. Itu riset terbukti paling alamiah. Itu lebih dari yang lain-lainnya. Asalkan punya hati bersih, hatinya nggak punya sakit, maka insya Allah yang akan tampil dalam dirinya semuanya muda. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ibu, saya pernah datang ke salah satu hubabah. Hubabah namanya Hubabah Anisa Al-Haddad di Pontianak. Umurnya berapa, Bu? 106 yang saya tahu terakhir ya, ulang tahun itu 106. Kita datang ke rumahnya. Tua, Bu, bukan enggak tua. Bohong kalau dia dibilang muda. Enggak, dia tua. Tapi dia punya semangat muda. Tahajudnya, tilawah Qur'annya, ngomongnya, ya. Itu wajahnya dengan tuanya itu enak dilihat. Keriput itu enggak terelakkan, tapi mukanya cantik, enak dilihat. Saya salaman sama beliau, kulitnya saya pegangin, halusnya bukan main, putihnya bukan main, baiknya orangnya luar biasa. Baba wali min auliyaillah, dia orang wali min auliyaillah. Kita datang ke rumahnya, tamu yang datang itu suruh nulis nama di buku tamu. Sampai waktu saya duduk di kamarnya, itu buku tamu ada berjilid-jilid. Saya tanya, ngapain nama kita ditulisin di sini? Semua yang datang sudah tulis namanya. Jawabannya, kalau tahajud malam biasanya saya bukain tuh satu-satu. Didoain nama yang pernah nengokin dia, pernah datangin dia, tuh Masya Allah, enak ya. Hatinya bersih, Bu. Hatinya bersih. Allah kasih umur panjang sampai 106 tahun.
tidak ada kelihatan tanda-tanda memiliki sakit berat dalam dirinya. Kita punya orang tua, kita nggak ngelak dengan segala bentuk penyakit yang mereka derita, adalah dari mereka. Taib, kita nggak bisa ngelakin itu. Tapi apa yang bikin mereka terlihat sehat, bugar, para wali-wali Allah ini? Hati mereka, Bu. Wajah mereka terus terpancar cahaya darinya karena batinnya memancarkan cahaya. Nggak ada orang yang keluar dari rumahnya Hubaba Anisa kemudian bilang ini bukan orang baik. Nggak mungkin. Semua orang akan bilang dia wanita solehah, dia orang baik. Masya Allah, umurnya 106 tapi nggak kelihatan kayak 106. Kadang-kadang umur 70 lebih jompo dari yang dia 106. Umur 80 lebih terkapar daripada dia yang 106. Ala kulli hal, kembali lagi, maka riset yang paling terbukti di dalam membuat orang itu remaja kulitnya, remaja fisiknya, itu hanya apa? Hati yang bersih. Tuh, ingat baik-baik aja. Punya hati bersih, insya Allah yang lainnya semuanya nyusul. Bukan berarti kita nggak boleh merawat diri, bukan berarti kita nggak boleh mempercantik diri, boleh Bu semuanya. Tapi ingat, kalau tujuanmu di dalam mempercantik diri adalah untuk kau menutupi latar belakang usiamu, maka kau rugi. Usia tetap berjalan, tua itu sudah pasti. Oke? Itu pasti. Makanya terima dengan lapang hati. Terutama perbaiki diri, wabil khusus penyakit hati. Singkirin tuh, gedek sama ini, nggak demen sama ini. Bye-bye, yang muda-muda aja bisa kena jantung. Yang muda-muda bisa kena macam-macam penyakit, ya kan? Karena yang dikhawatirkan hatinya yang nggak bersih, hatinya yang sakit. Nasallallahu salamah wal afiyah, Allah jaga kita semua. Lalu kemudian apalagi yang ketiga, terakhir, wasihhatu bil adwiyah. Sehat tidak dapat dicapai dengan obat-obatan semata. Artinya orang nggak akan bisa selalu sehat hanya karena dia senantiasa mengkonsumsi obat. Obat-obatan tidak menjamin seseorang itu akan selalu sehat. Jadi yang namanya sakit, ya, yang namanya sakit, obatnya itu yang mendatangkan Allah. Obatnya selalu ada pada Allah. Sakit yang datengin Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Fa idza maridtu fahuwa ishfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan sakitku. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu yang mendatangkan sakit Allah, yang menyembuhkan sakit adalah Allah, dan kita harus tahu satu hal, sehat berupa nikmat, dan Nabi pernah ngingetin kita, sehatuk qabla sagamik, sehatmu sebelum sakitmu datang. Artinya apa? Sakit itu kan boleh jadi bagian dari tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tanda kasih sayang Allah sama kita. Para imam-imam besar, hampir rata-rata mereka itu dalam biografinya kan kita dapati mereka punya sakit. Contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya sakit wasir. Imam Syafi'i punya sakit wasir. Ibu tahu nggak wasir itu sakitnya kalau udah kena sakit wasir duduk nggak setengah mati ya? Sakit kan? Begini salah, begitu salah, sakit. Dan Imam Syafi'i menahan derita sakit wasir itu tahunan, kalau tahunan puluhan tahun. Yani belasan tahun ala ma'taqid, bidabat saya nggak tahu. Tapi bukan sebentar, sampai meninggal dunia. Beliau mengajar dengan sabarnya, dengan telatennya, mengajar kepada orang yang mau menimba ilmu darinya dengan sakitnya. Saat kita sakit, kita minum obat, bentuk ikhtiar untuk kita sembuh. Ya, barangkali obat ini bisa mengurangi sakit, menyembuhkan penyakit. Tapi sejatinya dia tidak bisa mendatangkan sehat. Ingat itu baik-baik.
Tidak ada obat yang bisa membuat orang sehat. Nggak ada. Kembali lagi ingin memberikan kita keyakinan bahwa sehat itu dari Allah, sakit dari Allah, yang menyembuhkan segala penyakit adalah Allah. Jadi sembuhnya orang itu izinnya Allah. Dengan cara apapun kita nggak ada yang pernah tahu. Ada yang dengan obat, ada yang dengan terapi, ada yang dengan macam-macam cara, kita nggak pernah tahu. Dengan segala bentuknya, ada orang yang sakit ngobatin dirinya sendiri, sembuh, nggak pakai dibantu siapapun, karena kuatnya etigatnya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita tahu, ingat bahwa kaya nggak bisa didapat dengan khayal, kemudian muda nggak bisa didapat hanya dengan menyemir, ditambah sehat nggak bisa kamu capai hanya dengan minum obat atau obat-obatan. Jadi di sini ngajarin sama kita semua, pertama melapangkan hati. Lapang hati, Bu, atas semua apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang kamu udah usaha tapi ternyata rezekinya masih saja sama, ya berarti memang takaran rezekimu dari Allah ya segitu. Kuncinya hanya ada pada hati yang lapang. Yang bisa nerima hanya hati yang lapang. Baik, begitu juga kalau ternyata kau sudah begitu merawat diri, tapi kenyataan tua tidak bisa terelakkan oleh diri ini. Tua ya tua, terima. Yang penting itu gembirakan hatimu, maka waktu tuamu kau tak akan terlihat murung. Ini nggak murung, itu senang, udah tua tapi happy terus. Nah, Masya Allah, Melulun nggak ada di sini. Melulun umurnya udah tua, ya. Tapi kemana aja sampai, ke Tanggul sampai naik bis. Subhanallah, semangatnya untuk terus melakukan kebaikan dan menggembirakan hatinya. Inilah, menggembirakan hatinya selalu ada. Masya Allah, tabarakallah. Kita yang sehat, yang gagah, yang kuat, malu sama dia yang tua. Yang tua. Jadi kadang-kadang orang tua yang punya semangat tinggi bisa bikin malu anak muda yang masih pada sehat-sehat, masih pada seger-seger. Tapi apa yang bikin kita lihat Umi Lulun itu udah tua itu nggak terelakkan dari wajahnya. Tapi kenapa dia masih bisa jalan, pergi? Karena hatinya bahagia. Hati. Jadi ibu-ibu kuncinya kalau udah tua girang aja, Bu. Ya. Masih muda girang aja terus. Karena biasanya kalau dari muda udah cemberut mulu kelihatan tua. Kalau masih muda manyun aja bisanya. Iya. Naik itu. Marah-marah ngomel tiap hari naik. Peremajaan kulitnya menua. Menua lebih cepat dari waktunya. Ternyata begitu diteliti, kenapa hatinya pegel mulu. Orang kalau udah punya hati yang girang, hati yang senang, hati yang lapang, mau punya duit bodoh amat. Benar gak? Kalau udah punya hati girang, punya penyakit bodoh amat. Bener, Bu. Tapi kuncinya di mana? Hati. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari uraian nasihat ya Sayyidina Syekh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardahu wa nafa'na bih fid dharaini amin. Insya Allah juga dari apa kumpulan yang telah dikaryakan, yang telah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, InsyaAllah ilmunya meresap bagi kita semua, dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal